Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang terkemuka, yaitu orang-orang Quraisy yang musyrik, yang amat sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka telah sepakat berencana untuk membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Ini rencana mereka. Mereka hendak mengepung rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah rencana mereka. Pada suatu malam, maka mereka melaksanakan rencana yang mereka telah buat. Di antaranya yang hadir, di antaranya orang-orang terkemuka dari Quraisy yang musyrik, di antaranya yaitu Abu Jahal bin Hisham. Sesudah itu Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Abu Lahab, dan Al-Hakam. Inilah diantaranya orang-orang terkemuka yang mengepung Nabi kita Muhammad SAW untuk merencanakan membunuh beliau. Tujuan mereka untuk mengepung rumah beliau untuk membunuhnya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, beliau bersabda kepada Ali, wahai Ali, tidurlah di tempatku dengan berselimut yang warnanya hijau dari Hadramaut. Pakailah selimut tersebut yang berwarna hijau, tidurlah di tempat aku yang tidur tersebut. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW kepada Ali, lakukanlah dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dirimu. Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa orang-orang musyrik, yaitu mereka semua, mengepung rumah beliau untuk membunuh beliau. Maka dari itu Nabi SAW menyuruh Ali sementara untuk tidur di tempatnya. Maka Ali melaksanakan hal itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Allahu Akbar. Pada waktu itu orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, mereka mengepung rumah beliau dengan sombongnya. Abu Jahal sambil membawa pedang untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi kita Muhammad SAW, beliau keluar rumah. Pada waktu beliau keluar rumah, orang-orang Quraisy, orang-orang pemuka-pemuka Quraisy yang musyrik, yang mengepung rumah beliau, tidak ada satupun orang yang melihat beliau keluar rumah. Tidak ada satupun. Jadi orang yang berniat untuk membunuh beliau, maka mereka tidak bisa melihat beliau. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alsaynahum fahum la yubsirun. Surah Yasin ayat 9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka supaya mereka tidak bisa melihat. Surah Yasin ayat 9. Allahu Akbar. Orang-orang Quraisy tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Lalu beliau mengambil pasir, lalu pasir tersebut diletakkan di atas kepala orang-orang musyrik tersebut yang mengepung rumah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satupun orang yang melihat hal itu. Allahu Akbar. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang laki-laki yang bukan termasuk kelompok tersebut melihat hal itu. Dirinya melihat Nabi Muhammad SAW sambil membawa pasir, meletakkan pasir tersebut di kepala orang-orang musyrik. Lalu beliau pergi untuk menemui Abu Bakar. Orang tersebut yang bukan termasuk golongan orang-orang yang hendak membunuh Rasul menjumpai orang-orang musyrik tersebut. Kata orang itu, "Apa yang kalian tunggu?" Pemuka-pemuka Quraisy yang musyrik yang hendak membunuh Rasul menjawab, "Kami menunggu Muhammad." Maka orang tersebut berkata, "Demi Allah, Muhammad telah keluar dan dia mengambil pasir. Pasir tersebut diletakkan di atas kepala kalian." Maka orang-orang musyrik berkata, "Tidak, kami tidak melihat Rasulullah keluar." Lalu mereka memegang kepalanya. Seketika itu kepala mereka ada pasir. Lalu mereka melihat kamar Rasulullah, membuka kamar Rasulullah, diintipnya tempat Rasulullah tidur, maka ada orang yang tidur. Maka dia berkata, "Itulah Muhammad sedang tidur." Pada waktu besok paginya, rupanya isinya yang tidur tersebut bukan Nabi kita Muhammad SAW, tetapi Ali. Melihat hal itu, orang-orang musyrik heran. Lalu mereka bertanya, "Kemana Muhammad? Kemana Muhammad?" Ali menjawab, "Saya tidak tahu." Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan kekuasaan Allah, maka Nabi kita Muhammad SAW selamat dari rencana busuk, rencana yang kejam, rencana yang hendak membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi beliau. Allahu Akbar. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari di bulan Syafar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai Abu Bakar. Untuk apa? Untuk melakukan perjalanan untuk bersembunyi dari kejaran-kejaran orang-orang Quraisy yang musyrik, yang amat sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka bunuh. Inilah tujuan orang-orang yang musyrik, orang-orang Quraisy yang membenci, yang tidak senang kepada baginda
Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari itu, beliau bersama Abu Bakar untuk menuju ke Gunung Sur. Singkat kisah, pada waktu beliau dan Abu Bakar sampai ke puncak gunung, maka beliau masuk ke gua, dan gua itu yang dinamakan Gua Sur, gua yang kecil. Maka Abu Bakar berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad dan Abu Bakar pada waktu mereka melihat mulut gua pada waktu hendak masuk, maka Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, janganlah engkau dulu masuk, tetapi biarkanlah aku yang pertama sekali untuk memasuki gua tersebut. Ini kata Abu Bakar, karena aku takut. Kata Abu Bakar, apa? Aku takut ya Rasulullah, nanti di dalam gua ada sesuatu yang tidak beres, yang bisa mencelakai kita. Jadi apabila saya yang masuk yang pertama sekali, bila ada sesuatu, berarti aku yang pertama sekali mengenainya. Jangan sampai engkau yang terkena. Ini kata Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maka Abu Bakar memasuki Gua Sur. Maka Abu Bakar membersihkannya, mencari tempat duduk. Sesudah itu Abu Bakar memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam gua tersebut. Pada waktu beliau masuk, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merebahkan kepalanya ke pangkuan Abu Bakar. Lalu beliau tertidur. Beliau tertidur di pangkuan Abu Bakar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tertidur. Tidak lama kemudian terjadilah sesuatu yang tidak disangka oleh Abu Bakar. Sesuatu itu adalah Abu Bakar disengat oleh hewan. Abu Bakar menahan rasa yang amat sakit sampai-sampai Abu Bakar menangis. Abu Bakar sedikit pun tidak menggerakkan badannya. Ia tahan sakit tersebut. Mengapa? Karena ia takut nanti Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Subhanallah. Terus ditahan oleh Abu Bakar. Beliau menangis, menahan sakit, maka air mata Abu Bakar menjatuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad SAW terbangun dari tidurnya. Apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, ada hewan yang menggigitku. Maka Nabi kita Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau meludahi badan Abu Bakar yang digigit hewan tersebut, diludahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka seketika itu hilang rasa sakit yang dialami oleh Abu Bakar. Nabi kita Muhammad SAW bersama Abu Bakar di dalam gua Sur tersebut. Beliau menetap di situ, bersembunyi di situ dari kejahatan, dari kezaliman orang-orang Quraisy. Beliau dan Abu Bakar berdiam di gua Sur selama 3 malam, yaitu malaman Jumat, malaman Sabtu, dan malaman Minggu. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah 3 malam beliau dan Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua Sur, yaitu malaman Kamis, malaman Jumat, dan malaman Sabtu. Pada waktu malaman Minggu, beliau mengajak Abu Bakar untuk pergi ke Madinah. Singkat kisah, pada waktu Nabi kita Muhammad SAW hendak berangkat, hendak menaiki unta, maka Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, yaitu anak Abu Bakar, memberikan langsung bekal makanan di dalam perjalanan supaya apa? Supaya Abu Bakar, ayahnya, dan beliau yaitu Nabi kita Muhammad SAW, mereka mempunyai bekal makanan. Inilah yang dilakukan oleh anak Abu Bakar As-Siddiq. Di malam hari itu, yaitu pada waktu di malam Minggu, mereka pergi berangkat menuju Madinah. Di dalam perjalanan tersebut banyak peristiwa yang dihadapi, yang dialami oleh beliau Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Di antaranya, di dalam perjalanan Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi kita Muhammad SAW berjumpa dengan Buraidah. Buraidah adalah pemimpin dari kaumnya, dengan tujuan untuk menangkap Nabi Muhammad SAW untuk diberikan kepada orang-orang Quraisy yang musyrik. Karena Buraidah mengharapkan hadiah yang dijanjikan oleh orang-orang Quraisy, yaitu 100 ekor unta. Jadi Buraidah mengejar, mencari Rasulullah. Mereka mengharapkan imbalan dari orang-orang Quraisy, mengharapkan hadiah supaya hadiah tersebut didapatkan olehnya. Maka dari itulah Buraidah, pemimpin kaumnya, mereka mencari Rasulullah SAW. Pada waktu Buraidah bertemu dengan Rasulullah SAW, maka Nabi kita Muhammad SAW mengajak Buraidah bercerita. Rasulullah bercerita kepada Buraidah, maka Buraidah masuk Islam. Begitu juga dengan kaumnya, 70 yang lainnya juga masuk Islam. Allahu Akbar. Sesudah berbicara dengan Rasulullah SAW, maka Abu Buraidah menyatakan masuk Islam. Begitu juga dengan 70 kaumnya, semuanya
masuk Islam. Allahu Akbar. Orang-orang Madinah, orang-orang Islam di Madinah, mereka sangat gembira untuk menyambut kedatangan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai ke yaitu di Kubah. Beliau sampai di Kubah. Jadi singkat kisah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Kubah pada hari Senin. Pada hari Senin beliau sampai di Kubah. Di Kubah tersebut beliau berdiam di situ selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masjid di situ. Maka masjid tersebut dengan sebutan Masjid Kubah. Itulah masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rabiul Awal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berhenti. Mengapa beliau berhenti dari naik onta? Karena onta tersebut berderung. Onta yang dinaiki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menderung. Maka beliau bersabda, "Insyaallah disinilah tempat kita singgah." Ini kata beliau. Di depannya ada rumah Abu Ayyub. Beliau singgah di rumah Abu Ayyub, berdiam di rumah Abu Ayyub. Tempat onta yang berderung itu yaitu dimiliki oleh 2 orang anak yatim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membeli tanah tersebut. Beliau membelinya dari 2 orang anak yatim. Karena di tanah itu, tempat itulah onta yang dinaiki oleh Rasulullah menderung. Dan di tempat itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Beliau membangun Masjid Nabawi dengan semangat. Begitu juga sahabat-sahabat yang membantu bekerja untuk membangun Masjid Nabawi. Lokasinya yaitu di tempat onta yang berderung tersebut. Maka dari itulah beliau membeli dari 2 orang anak yatim. Wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku yang saya cintai karena Allah, sesudah itu beliau membangun rumah di sisi masjid tersebut. Di situ juga tempat-tempat istri-istri beliau. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat-sahabat yang membantunya. Sahabat-sahabat Nabi ada yang membersihkan puing-puing bangunan, ada yang memotong, menebang pohon-pohon kurma untuk membangun masjid. Sesudah itu ada kuburan, maka Rasulullah menyuruh sahabat
untuk menggali kuburan tersebut. Untuk apa? Karena beliau membangun Masjid Nabawi. Maka itulah sahabat membersihkan semuanya. Mereka bersama-sama dengan semangat membantu Nabi kita Muhammad SAW. Sesudah itu Nabi kita Muhammad SAW menetapkan arah kiblat. Pada saat itu kiblat yaitu Baitul Maqdis. Itulah kiblat pertama. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, inilah kisah yang singkat, yang ringkas, yang kami sampaikan. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam kisah berikutnya, insya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.